membicarakan masalah konsep-konsep tentang iman, Islam, ihsan, mungkin ada kafir, mungkin ada juga mukmin, muslim. Sebagian kita sudah familiar, mungkin sebagian kita belum familiar. Apa itu iman? Pendapat pertama mengatakan adalah iman adalah menetapkan di lidah, membenarkan di hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh atau perbuatan. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, al-imanu wa iqrarun bil lisan, tasdikun bil qalbi, wa tafakkan bil arkan. Al-imanu iqrarun bil lisan, tasdikun bil qalbi, wa tatakkanu bil arkan. Iman yaitu menetapkan pada lisan atau lidah, amantu. Kita ngomong amantu, itu kan baru lisannya ya. Saya telah beriman, saya beriman, itu lisannya. Apakah hatinya ikut? Ini wallahu a'lam. Kita tidak ngerti. Yang jelas iman itu secara umum mengandung tiga komponen pokok yang harus terpenuhi, yaitu lisannya, hatinya, dan perbuatan. Kan gampang saja ya menganalogiskan atau menghiaskan. Kadang misalkan orang itu cinta itu tak cukup kan dengan lisan, tak cukup dengan lisan. Aku cinta padamu. Apakah orang itu percaya kalau begitu? Tentu tidak. Misalkan orang itu belum pernah ketemu, belum pernah kenalan, baru say hello saja. Tiba-tiba kita pertemuan awal, perkuliahan demikian ini, pertemuan pertama langsung mengatakan, aku cinta padamu loh. Kira-kira begitu itu bisa dipercaya enggak? Jelas belum bisa ya. Jelas belum bisa dipercaya. Makanya orang itu kadang perlu bukti. Kita bertanya, apa iya ya dia itu senang padaku? Apa iya dia menaruh hati? Selama ini tidak ada tanda-tandanya sih. Pernah WA, tidak pernah kirim salam, tidak pernah perhatian apapun, misalkan. Meskipun orang kadang tanpa ngomong aku cinta, tapi lihat dari gerak-geriknya itu iman. Tapi biasanya orang itu tiga hal itu entah dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Misalkan saya perhatikan kamu setiap hari kok semakin menarik. Nah, ini kan lisan ya, dengan bahasa ikron bilisan, dengan bahasa yang lain. Terus kemudian hatinya juga begitu. Hati itu tidak kelihatan, cuman tampak dalam perbuatan. Makanya kalau dalam psikologi itu bukan jiwanya yang diteliti, tapi apanya? Apanya kalau dalam psikologi yang menjadi perhatian diteliti? Tingkah lakunya. Sikapnya, ya, sikapnya, gejala jiwa. Artinya yang tampak dalam perilaku. Artinya siapa? Kalau kita hati orang, nggak ada yang tahu. Itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dan mungkin orang-orang yang diberi khususan. Yang kita tahu itu adalah perilaku yang tampak, yang namanya gejala jiwa. Orang sedih ditunjukkan dengan menangis, kan begitu kan?
semua orang menangis itu sedih. Apriani Rahayu sama Gracia Poli kemarin ketika mendapatkan emas di Olimpiade Tokyo 2020 terlaksana 2021, setelah mematikan terakhir menunjukkan kemenangan, ya nangis karena apa? Karena bahagia. Qabiltu nikaha wa tasbijaha. Gimana? Sah barakallah, nangis, senang, bahagia. Nah, itulah gejala jiwa ya. Gejala jiwa. Dapat surat atau WA, membaca di kamar kok sambil senyum-senyum apa, itu bahagia. Ketika mendapatkan WA, tak tahu isinya apa innalillahi, kok lesu, cemberut, inilah ya, itu gejala jiwa. Makanya iman itu menuntut adanya pengakuan dan juga iman itu menuntut adanya bukti. Oke, pendapat pertama. Terus. Menurut Imam Syafi'i bahwa menurut para sahabat dan tabi'in, iman adalah ucapan dan perbuatan serta niat. Dikatakan iman bila ketiganya saling melengkapi. Dikatakan orang itu beriman jika ketiganya itu saling melengkapi. Menurut ulama fikih dan ulama hadis sepakat bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Ini lebih menyederhanakan. Suatu perbuatan memiliki nilai bila disertai niat. Ini kuncinya. Jadi kalau menurut ulama fikih atau ulama-ulama yang terkait dengan hukum Islam, bahwa ucapan dan perbuatan itu harus disertai dengan niat. Dan terlebih ulama fikih, perbuatan itu dinilai ibadah atau memiliki nilai, memiliki makna bila itu disertai dengan niat. Contohnya begini ya, kalau kita ngaji fikih, bapak-bapak, ibu-ibu ini kan kuliah, ya. Tapi kalau ketika masuk Zoom atau semenjak daftar menjadi mahasiswa program magister, tanpa adanya niat apapun itu tidak ada nilai ibadah. Jadi pokoknya kuliah ngikuti tren, gitu ya. Temannya kuliah ya kuliah, ikut arus. Malu di sekolah teman-teman sudah magister semuanya, tinggal saya ada belum. Udah kuliah aja, jadi bahasanya kuliah saja. Saya kok nampaknya ketinggalan, kuliah saja. Nah, ini tidak ada nilai ibadahnya menurut ulama fikih. Karena apa? Tidak ada niat. Tapi ketika mau daftar kuliah disertai dengan niat, nawaitu, kalau bahasa Indonesianya ya, saya niat kuliah. Niat kuliahnya apa? Liridho illahi ta'ala, mencari ridho Allah. Niat mencari ilmu, liridho illahi ta'ala, liizalatil jahli. Terus kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah ya. Ini ajaran taklimul muta'alim. Orang itu kalau mencari ilmu, niatnya lillahi ta'ala, mencari ridho Allah, menghilangkan kebutuhan, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya. Secara otomatis
otomatis yang ketiga ini kan yang level paling rendah, istilahnya dibelokkan, diluruskan. Karena orang mencari ilmu itu kadang maksudnya macam-macam. Apalagi kalau sudah sekelas magister dan doktor, itu mencari ilmu ansi itu jarang. Mesti punya cita-cita. Oh, saya kuliah magister, biar nanti dapat berkompetisi dalam pencalonan kepala sekolah. Saya kuliah magister, biar nanti lulus dapat mendaftar CPNS calon dosen. Saya kuliah magister, biar nanti dapat bisa promosi dalam jabatan. Apakah boleh? Kalau niatnya itu saja, ya, menurut kitab Ta'lim Mutalim, itu kurang bagus, bahkan tidak bagus. Tapi niatnya harus apa? Kalau sudah jadi, misalkan, harus ada niat amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Itu paling tidaknya. Makanya pesantren-pesantren tertentu itu ada yang memegangi niatnya tetap harus tidak boleh untuk mencari ini, ya cari ilmu, nah itu urusan kerja itu belakangan, ada yang begitu ya. Seperti pesantren Lirboyo kalau tidak salah ya, itu masih kuat memegangi tradisi itu. Kita baca koran, baca buku. Kalau tidak ada niat litolabil ilmi, itu tidak ada nilai apa-apanya, adab saja. Seseorang yang duduk-duduk di masjid, di musola, masjid ya terutama, ketika tidak mengucapkan, melafadzkan nawaitul iktikafa liridho illahi ta'ala, atau dengan niat yang lain, nawaitu an a'takifa liridho illahi ta'ala, itu tidak ada pahalanya menurut versinya ulama fikih dan ulama hadis. Oleh karena itu ada hadis itu innamal a'malu binniyat dan seterusnya ya. Innamal a'malu binniyat. Apa innamal a'malu binniyat itu? Ada dua pengertian. Ada bahwasanya sahnya amal itu harus dengan niat. Pengertian kedua, pengertian pertama, pengertian kedua bahwasanya sempurnanya amal itu harus dibarengi dengan niat. Nanti letak niat itu di mana dan sebagainya itu sudah urusan fikih ya. Ada yang harus di hati, ya ada yang harus dilesankan sama di hati, ya terserah sajalah. Tapi kita terbiasa lisan, ya lisankan, tapi hati juga itu. Oke, lanjut ya. Itu menurut ulama. Urusannya mana terusannya? Nah, kemudian apa itu arti Islam? Tanya dulu mana ini ya? Hilang tuh. Oh ini. Pendapat kedua, iman adalah menetapkan di lisan dan menggunakan di hati. Pengamalan dengan perbuatan tidak dimasukkan sebagai pengertian iman. Ini menurut pendapat kedua ya. Amal itu bukan masuk dalam pengertian karena mereka berpendapat bahwa mengamalkan suatu syariat dan penjelasannya yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang wajib dan sesuatu yang tidak bisa dikatakan tidak. Amal itu karena sesuatu yang wajib bagi mereka, maka tidak dimasukkan. Istilahnya itu sudah otomatis. Oleh karena itu makna mengamalkan dengan perbuatan sudah terakomodasi dalam kata menetapkan
di lidah dan membenarkan di hati. Ini cuma sisi pendapat yang lain saja. Menurut pendapat ini bahwa watatakan bil arkan atau dibuktikan dengan perbuatan itu bukan syarat atau kriteria iman sendiri. Menurut pendapat kedua ini yang terpokok adalah lisan dan hati. Adapun amal itu sudah include dalam menetapkan di lidah dan membenarkan di hati. Nah itu beberapa arti iman. Terus kemudian sebelum ke situ kita juga punya istilah Islam. Apa itu arti Islam? Coba ada teman-teman yang berpendapat apa arti Islam itu? Apa arti Islam itu? Bisa berjalan keselamatan. Pak Selamat Said. Ya, berjalan keselamatan, bisa juga kepasrahan. Islam itu berarti keselamatan, bisa berarti pasrah. Oke, yang lain? Assalamualaikum Pak Dokter. Didi. Ya, Islam itu bisa dikatakan kalau secara bahasa itu kan tujuan ya, awalnya berserah diri gitu kan. Kemudian dari kata aslama ya, menyerahkan diri. Kalau secara definisi yang lain, secara istilah itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diajarkan kepada kita semua untuk dijalankan atau untuk dilaksanakan seperti itu. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Kalau ada yang berkontribusi, yang belum pernah berkontribusi ya, silakan. Ada Bu Rahmasia, Abdul Ghani, ada Pak Muhammad Husaini, ya, Saufi. Saya coba jawab Pak ya. Islam itu tunduk atau patuh terhadap perintah Allah, terus itu pasrah atau menerima apapun ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Baik ya, sudah ada beberapa pendapat. Islam itu secara bahasa dimakna ya as-salamah, selamat. Secara bahasa lughatan juga dimakna at-ta'at, taat, bisa. Tunduk, makna tunduk itu ya, bisa. Patuh, bisa. Berserah diri itu juga bisa. Berserah diri juga bisa. Jadi maknanya sebetulnya luas, tidak hanya selamat. Intinya ya tunduk, patuh, selamat. Makanya dikatakan Islam itu ya maksudnya biar selamat. Esensi biar bisa selamat itu ya orang tunduk, patuh, taat. Tunduk, patuh, taat. Banyak arti, beberapa arti yang lain ya. Tapi yang masyhur, yang terkenal adalah itu. Terus kemudian tadi ada lughatan wa istilahan, secara istilah. Apa itu secara istilah? Jadi istilah ini bisa diartikan agama secara formal, suatu ajaran tadi disampaikan oleh Mas Didi tadi ya, yang diterima oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril untuk disebarkan. Kalau dulu kan begitu definisinya ya, definisinya begitu, banyak itu yang kita terima. Ada lagi istilah itu menunjuk pada arti agama. Ada ad-dinu, kalau di dalam Islam itu istilahnya ad-din.
Kemudian ketika ditransfer ke bahasa lain, itu bisa berarti religi. Apakah ada perbedaan yang substansial antara adin dengan religi? Ya, beda Pak. Nah, bukan apa? Pak Rahmat, bedanya di mana? Ya, kalau Islam menurut pengetahuan saya Pak, bahwa Islam itu huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi sayyidina Muhammad. Saya tambahkan saya tadi teman bahwa Islam itu dinullah, agama Allah yang diutus kepadanya yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hudan linnas wa sa'adatihim, sebagai petunjuk, ajarannya itu sebagai petunjuk keselamatan bagi umat manusia. Sedangkan religi Pak itu lebih umum, lebih kepada bentuk kepercayaan. Jadi kalau menyebut kata Islam berarti tunduk patuh secara totalitas terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi Rasulullah SAW sebagai khatamul nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Nah, di sini kalau Islam lebih spesifiknya identitas ke muslim, suatu agama. Sedangkan religi itu bentuk kepercayaan lebih umum, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Saya tegaskan bahwa istilah adin itu merujuk kepada agama-agama samawi. Agama-agama samawi. Sedangkan religi karena itu bentukannya dari barat, lebih banyak kepada agama arti dalam bahasa kita ya, kan ada agama samawi, agama arti. Agama arti itu yang merupakan hasil renungan, hasil pikiran ya, kayak Hindu, Buddha, ya kayak begitu. Cuman istilah-istilah itu, adin dan religi, penempatannya kadang berbeda, tapi ada juga yang menempatkannya itu adalah level, tapi sebetulnya tidak level ya, tidak selevel, karena istilah adin, apalagi kalau kita menuju pada adinul Islam, ya, adinul Islam, makanya itu kan istilah-istilah yang sakral. Sakral itu pengertiannya wahyu, seperti wa may yattaqi ghairal islami dinan wala yuqbalu minhu bahwa fil akhirati minal khasirin. Tolong dikoreksi aja kalau salah. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka ia tidak diterima dan nanti termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini sedikit mengandung sebuah perlu didiskusikan saya kira tentang bukan kebenaran Islam itu sendiri. Pertanyaan besarnya, kalau benar Islam, kita sebagai umat Islam tidak usah didiskusikan, saya kira kita sudah clear ya, sudah clear. Cuman kalau kita berhadapan dengan realitas sosial bahwa sebelum ke realitas sosial, nabi-nabi dahulu itu apakah juga bisa dikatakan Islam? Muslim, katakan begitulah. Bisa nggak nabi-nabi itu dikatakan Muslim? Bisa. Ya, Apa alasannya? Maksudi, silakan Mas Maksudi. Ya, menurut saya yang tetap dikatakan Islam. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya wa yattaqi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, itu di situ arti, kalau bisa diartikan tidak ada agama samawi selain Islam, berarti agama yang Allah turunkan, agama samawi itu yang tetap dinamakan Islam. Jadi Islam itu adalah agama seluruh para nabi. Itu agama Islam adalah agama seluruh para nabi, dari nabi dan rasul
pertama yaitu Adam sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil atau mengambil dari apa yang difirmankan oleh Allah dari surat Ali Imran ayat 85 tadi. Itu mungkin dari saya, Pak. Nabi-nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah termasuk Islam atau Muslim gitu ya, menurut Pak Maksudi. Yang lain ada yang berpendapat, silakan. Saya, Pak. Tim. Panggil, Pak. Jadi Tim. siap hadir. Bismillah. Sedikit menambahkan terkait tentang Islam. Sepemahaman kami, Islam itu adalah konsep keberagaman yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya misalnya dalam Al-Qur'an ada kata-kata dari Nabi Musa alaihissalam, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi Nabi yang terdahulu mengatakan wa ana awwalul muslimin. Kemudian kalau tadi Bapak sempat menyinggung ada Diyanatus Samawiyah dan Diyanatul Arabiyah. Jadi agama Samawi itu berarti agama yang turun berdasarkan wahyu. Kalau agama Arabiyah itu agama yang berdasarkan pemikiran orang-orang manusia di bumi ini. Walaupun itu sudut pandang yang mungkin agak subjektif dari sudut pandang kita, berarti kan kita menganggap Yahudi, Nasrani, Islam adalah agama Samawi karena kita meyakini itu adalah wahyu. Tapi yang agama Arabiyah tentu pasti mengatakan kami juga agama yang berasal dari wahyu. Jadi itu sudut pandang subjektif mungkin. Tapi balik ke agama Yahudi misalnya, penamaan Yahudinya ini juga bukan berasal dari risalah Nabi Musa alaihissalam. Yahudi itu adalah sebutan bagi keturunan Yahuda. Jadi seperti agamanya keturunan Yahuda, jadinya seperti itu. Adapun Nasrani seperti yang pernah kami pelajari dulu, itu sebenarnya nisbat saja dari karena Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Nazaret, makanya disebutnya Nasrani, yaitu agamanya orang yang berasal dari Nazaret. Kira-kira seperti itu. Jadi dasar agamanya yang dibawa para nabi tentu adalah Islam itu sendiri. Jadi Islam itu adalah nilai ya sebenarnya. Sepemahaman kami Islam adalah nilai. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya kira ini sudah clear beberapa pendapat ini mungkin bisa menjadi wawasan bagi teman-teman yang lain. Artinya kalau kita mengartikan Islam itu secara substansi, bukan secara wadah formal, jadi syariat-syariat nabi-nabi yang dulu atau substansi ajaran nabi-nabi yang dulu itu juga bisa dikatakan itu adalah nilai-nilai Islam. Ya contohlah, hampir semua nabi itu membawa nilai-nilai tauhid. Tidak ada yang tidak tauhid. Kalau yang tidak tauhid itu penafsiran umatnya. Hampir ya, bukan hampir, bisa dipastikan Pak ya, bahwa ajaran-ajaran Nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mengandung nilai-nilai ketauhidan. Kemudian ajaran-ajaran dari Nabi melalui wahyunya dalam kitab-kitabnya itu juga mengandung nilai-nilai ketaatan, taat, patuh, pasrah, gitu ya. Jadi Muslim itu kan orang yang pasrah. Muslimun, muslimin, muslimat itu adalah orang yang pasrah, orang yang taat. Jadi secara substansi itu tidak ada bedanya nilainya ya, nilai universalnya. Tapi teknis ibadahnya jelas itu berbeda. Teknis ibadahnya jelas berbeda. Namanya syariat itu likulli apa ayatnya dia? Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Salah begitu ya. Setiap kalian semuanya umat itu diberikan syariat sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, nah, dalam rangka melaksanakan keagamaannya. Ya kita tahu bagaimana syariat
Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat nabi-nabi sebelumnya. Itu kan berbeda. Nah, bukan cuman ya, Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ya sekali lagi ini pemahaman di dalam Islam, merupakan penyempurna dari syariat-syariat yang sebelumnya. Tentu karena secara bisa artinya secara fisik, melihat secara fisik umatnya Nabi, kultur sosialnya, kultur budayanya, dan juga kondisi masyarakat perlu penyesuaian. Jadi kalau begitu agama itu ya, mengikuti tren-tren dalam pengertian melihat perubahan umatnya, kan begitu ya. Dan faktanya syariat Nabi Isa tidak bisa diterapkan pada syariatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Kan tidak bisa. Sudah selesai Nabi Musa, sudah selesai nabi-nabi yang lain. Ini kalau menurut keyakinan di dalam Islamnya. Cuman ini sekali lagi kita tidak menang soal ini, tidak bisa melepaskan dari keyakinan kita. Jadi kalau kita mengkaji surat Al-Baqarah sekitar ayat berapa ya, 79, 78, ya pokoknya kan 70-an lah. Nah, di situ dikritik tentang sikap-sikap orang Bani Israel itu. Kamu telah berjanji begini, wa iqala Musa liqaumihi wa iqala, dan ingatlah. Terus kemudian mereka dikasih nabi sebelum Nabi Musa. Kemudian ada Nabi Musa tak cocok, ada nabinya dibunuh, kasih Nabi Isa dan sebagainya, tapi membela terus. Ya itu memang watak pembelajaran umat-umat berikutnya. Bahkan di dalam Quran itu sebenarnya ada semacam sanksi karena seringnya melanggaran. Apa bukti sanksinya? Ya kalau menurut itu bisa kita lihat bagaimana bangsa Yahudi itu sampai sekarang kan tidak punya negara itu. Tidak punya negara. Kalau pun ada negara itu memaksakan diri mencaplok negara yang lain. Nah ini sebagai sebuah pembelajaran bagi kaum-kaum yang selalu membangkang kan gitu. Oke, baik, ini akan sedikit melebar. Nah, itulah substansi dari ajaran agama Islam. Kalau pengertiannya itu substansinya adalah pasrah, tunduk patuh, dan juga orang itu berbuat baik. Bagaimana kalau ada umat lain selain Islam? Karena bahasa kita itu non-muslim gitu ya, bahasa yang familiar. Sebetulnya bahasa itu juga bentukan juga istilah-istilah yang menunjukkan muslim. Tapi mungkin ya, ada istilah yang lebih halus saya kira. Kalau ada umat lain selain agama Islam itu lebih soleh, katakanlah bilang lebih dermawan, dia lebih bagus, kayak Paus Paulus itu kan orangnya kan dermawan juga, tidak pernah membuat ricu, bahkan menebarkan kedamaian, nah, gitu ya. Nah, yang dulu, terus kemudian dibanding umat yang secara formal agamanya atau ya mengaku Islam, tapi ajaran-ajaran substansi Islam tidak tercermin dalam jiwanya. Apakah orang-orang yang katakanlah secara substansi menjalankan ajaran agama Islam itu meskipun agamanya tidak Islam punya hak untuk masuk surga? Bagaimana? Punya hak masuk surga? Ini saya ini, silakan Pak. Memang kalau mau masuk surga ya pasti semua yang pasti mau masuk surga. Tetapi
surga itu hanya dina-dina di dalam Islam. Oleh karenanya di luar itu menurut Islam tidak bisa masuk ke dalam surga. Walaupun perilakunya baik atau lebih baik daripada yang musyrik sekalipun, kalau dia tidak beragama Islam, maka tidak bisa masuk ke surga. Terima kasih. Baik, yang lain, Semua masuk surga, Pak. Pak Said. Ya, silakan. Ya, semua masuk surga dalam klaim individu dan pemahaman agamanya masing-masing. Tapi pada tataran Islam itu dipertegas, Pak. Ya, nama di Islam itu masuknya masuk jannah. Kalau di agama lain masuk surga, ada nirwana, itu surga juga. Nah, yang kita ingin pertegas akan disampaikan oleh rekan terdahulu tadi bahwa kalau pertanyaannya apakah semua masuk surga semua? Tapi surga adalah klaim yang dibuat dari keyakinan agamanya. Kalau konteks kita adalah apa yang disebut surganya adalah surga itu jannah. Wa minkum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi dia terhindar dari azab neraka itu. Iya. Ya, Jadi kalau pendapat Pak Said, surganya Allah itu banyak, Pak ya. tidak, Pak. Ada jannah, ada surga versinya agama-agama lain, kan begitu. Ya, sebenarnya Pak saya mau mempertanyakan juga dari awal tentang iman itu, Pak. Cuma tadi kan belum ada ruang untuk dialog, Pak. Gitu. Ya. Mungkin satu lagi ada yang berpendapat. Muslihati Pak Dokter izin Kan, muslihat. di hati ada inya. Nanti, Kalau hilang hilang. inya itu hilang, aduh bahaya. Terima kasih. Kalau menurut saya bahwa semuanya masuk surga. Nah, masuk surganya itu masih tanda kutip. Kenapa? Karena untuk menuju surga kita berjalan dulu di atas neraka. Apakah dia sampai apa enggak, seperti itu. Terus dalam proses berikutnya kan di sana ada tahapan-tahapan sesuai dengan amal ibadahnya. Berapa tahun dia di neraka, akhirnya ke surga. Ujungnya artinya ujung semuanya adalah masuk surga. Terima kasih Pak Dokter. Oke, baik. Jadi menurut pendapat Bu Muslihati, itu ya, bahwa surga itu bukan monopoli atau bukan hanya diperuntukkan untuk umat Islam. Benar. Benar ya? Oh iya. Surga itu bukan hanya diperuntukkan umat Islam, tapi umat yang lain juga berkesempatan untuk masuk surga. Oke. Ya, apa namanya pendapat ya? Baik, ya kita bukan presensi menyalahkan atau berpretensi ya, menyalahkan atau membenarkannya adalah sebuah diskusi yang mungkin pendapat teman-temannya menjadi sebuah inspirasi baru, wacana baru, ya silakan saja. Tapi ini bisa nyerempet-nyerempet ke keyakinan, ya sangat mungkin. Memang kita bicara hal-hal masalah di keyakinan. Tapi prinsipnya begini, orang hidup di dunia itu, ajaran agama secara umum itu kan membicarakan tentang masalah hidup, mengatur kehidupan, syariat. Sebelum syariat, mesti agama itu bicara masalah keyakinan dulu yang dibicarakan, hampir semua agama. Terus kemudian bicara masalah syariat, meskipun syariatnya tetap berbeda-beda. Keyakinannya, teknisnya pun ada yang berbeda. Dan yang ketiga secara umum bicara kelanjutan hidup setelah mati. Tidak ada agama, mohon maaf saya kalau salah ya, yang tidak membicarakan hidup setelah mati. Artinya ada target-target tertentu, ada harapan-harapan tertentu biar hidup ini baik, selamat, dengan apapun bahasanya di dunia hingga sampai kepada akhir.
ada agama itu hidupnya cuma ya sudah selesai dunia ini, tidak ada urusan begitu. Ada nggak itu? Mungkin siapa yang pernah studi agama itu? Ya, saya sedikit Pak. Ya, Sahil. Kalau saya mungkin begini, artinya untuk arah ke surga itu memang semua ada. Tapi kita lihat dulu sisinya. Kalau selama dia masih di dunia, artinya untuk harapan ke surga itu ada. Nah pertanyaannya, yang menentukan masuk tidaknya setelah dia meninggal dunia, kan begitu. Karena ini kan berbicara keyakinan, itu masalahnya. Makanya saya lupa apa bunyinya, tidak akan masuk surga orang yang mensekutukan Allah gitu. Nah kalau akhir hayatnya itu maaf bukan muslim, itu kemungkinan tidak ada tempat di surga. Mungkin begitu saja Pak. ya baik. Terima kasih Pak Syarif ya. Itu pendapat yang sering kita dapatkan ya, sering kita dapatkan. Terima kasih atas pencerahan dan wacananya. Kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Jadi setiap agama itu mempunyai ajaran 3 hal itu. Tidak ada agama-agama itu setahu saya yang sampai hanya mati sudah selesai urusan. Agama ya, kita bicara agama. Nah terus kemudian kalau begitu ajaran agama itu semua bicara masalah keyakinan, masalah syariat meskipun berbeda-beda, dan juga bicara tentang keselamatan, bicara keselamatan. Oleh karena itu, mesti mereka semuanya punya harapan-harapan. Kalau kita kan harapannya setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, doa sapu jagat ya. Itu kan harapan kita ya. Setiap hari tidak pernah terlupakan, minimal 5 kali lah, 5 kali. Terlebih ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu kan sudah pasrah tingkat tinggi gitu ya. Jadi sholat itu sudah pasrah tingkat tinggi, nilai ibadahnya ada, ritualnya ada, totalitasnya ada. Coba kalau di mana itu? Inna sholati, inna sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, matiku, hidupku, matiku, hidup, wa mahyaya, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Itu kan totalitas, ya. Totalitas penyerahan itu baru di awal pembuka sholat. Makanya disebut dengan doa iftitah setelah takbiratul ihram. Para mahasiswa sekalian, sesuai dengan beberapa yang kita akomodir pendapat tadi, ya bahwa kita tidak bisa menjudge bahwa kita saja yang berhak masuk surga, misalkan ya, oh yang lain tidak boleh, cuman itu surganya mbaknya kan gitu kan. Ya masalah masuk surga dan masuk surga itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Apakah marah? Apakah kita bisa marah ketika Allah memasukkan orang yang tidak mengikuti syariat atau agama lain? Apa kita bisa marah? Tidak bisa juga kan? Tidak bisa juga. Kemudian apakah kemudian Allah bisa kita mengatakan, oh itu Allah tidak konsisten? Tak konsisten. Apakah yang bisa begitu kita? Dia nggak bisa juga, tuh. Nggak bisa juga. Apakah nanti Allah itu kemudian begini-begini? Kalau begitu Allah itu terikat dong. Kalau orang terikat, itu bukan Tuhan lagi. Mana ada Tuhan terikat dengan makhluknya? Ya kita punya norma sendiri, punya agama sendiri, memang harus dihormati. Ini saya kira titik poinnya diskusi kita.
kita punya norma sendiri, punya ajaran sendiri yang memang itu harus diyakini dan kita harus yakin dengan ajaran itu. Namun keyakinan kita jangan sampai dipakai untuk membuat orang lain itu tidak mempunyai ruang untuk bahagia. Paham maksud saya? Keyakinan kita jangan sampai dipakai, apalagi dilisankan ya, yang membuat orang lain tidak punya kesempatan untuk bahagia. Contoh begini, ketika kita diskusi, dialog, dan lain sebagainya, mungkin kita terucap karena semangat keislamannya sangat tinggi sampai mengatakan wa may yattabi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati hum di depan itu ada orang Kristen, Katolik, Buddha. Apa mereka ada tersinggung kayak gitu? Tersinggung nggak? Tersinggung. Nah, jelas tersinggung nih. Bapak ini Kristen, Buddha, Hindu, nah, tidak akan masuk surga, rugi bapak agama ini, nanti masuk neraka. Nah, itu kan akan jadi konflik agama. Itu bukan untuk didebatkan, Pak. Kayak gitu. Ya, kita memang paham itu, Pak. Tapi belum tentu semua orang itu paham. Gitu loh. Kadang-kadang karena semangat agamanya tinggi, tidak peduli lingkungan. Jangankan sesama agama. Kenapa ada target misalkan ya, Australia jadi target para teroris? Itu kan sentimennya dalam tanda kutip sentimen agama. Meskipun tidak semuanya ya. Legian, Bali, itu menganggap mereka itu semua kafir kan begitu. Waktu itu siapa yang mengeksekusi? Ali Samudra, Ali Gufron, ya. Amrozi ya, Amrozi dan teman-temannya. Itu menganggap orang luar, turis-turis semuanya itu kafir semuanya, harus dihabisi semuanya. Berarti apa? Ada sebagian umat Islam yang pemahaman agamanya itu adalah sangat normatif dan tidak memberikan ruang gerak kepada umat lain untuk tetap eksis. Padahal semua agama itu kan punya hak hidup, punya hak juga untuk mengembangkan diri, punya hak juga untuk melebarkan sayap. Kalau Bapak sebagai dai, misalkan dibatasi untuk berdakwah, berceramah, majelis taklim, itu responnya seperti apa? Marah. Maunya itu menghantam terus. Nah, ini kok kita lakukan dengan agama lain, apakah itu fair? Ya, inilah ya, apakah itu fair? Ya, jika tidak fair saya kira kita inginnya bebas, nah yang lain kok dibatasi. Sama-sama hidup. Nah, karena itu, ya sesama diskuta kalau bisa jangan saling mendahului. Itu ya itu loh ya. Bahasa pendeknya itu sesama diskuta jangan saling mendahului. Apalagi kalau mendahului sambil ngerepet, itu kan membahayakan. Ini paham-paham agama Islam. Jadi sebetulnya yang kita diskusikan ini adalah bagaimana sikap kita ketika menghadapi agama-agama lain sehubungan iman kita, Islam kita, hubungan Islam kita, iman kita, dan juga ya beribadah kita, ikhlas kita. Agar pemahaman ajaran agama yang kita miliki itu tidak mencelakakan orang lain. Kalau pemahaman ajaran kita itu mencelakakan orang lain, justru agama itu sekali lagi nyeleweng atau menyimpang dari tujuan agama. Kita tujuan beragama itu membuat diri kita damai, orang lain juga damai. Selama orang lain itu tidak mengancam atau tidak melakukan aksi-aksi yang merugikan.
Bagaimana dengan Afghanistan, Pak? Nurholis itu Izin, menulis Pak. buku yang berjudul, cuma saya bacanya belum pas tahu aja judulnya ya. Pintu-pintu surga, pintu-pintu surga. Jadi kalau ada pintu-pintu surga, berarti pintu surga itu banyak ya. Nah, dari sana, dari sini, dan lain sebagainya. Jadi klaim, ini intinya kita bisa berpemahaman sikap kita terhadap agama. Jangankan kepada agama, sesama Islam sendiri, itu kalau kita tidak punya sikap yang dewasa, itu akan melahirkan seorang yang beragama akan membatasi juga pemeluk atau aliran agama yang lain. Nah, aliran atau aliran dalam satu agama. Ya, contoh sekarang ya. Kalau boleh saya katakan, mohon maaf, ini masalah-masalah sensitif. Kelompok-kelompok tertentu, kelompok A, itu punya target. Ya, benar-benar tahun sekian kelompok ini harus hancur. Dan itu terbukti dengan apa? Gerakan-gerakan yang Semua kan? masif. Oh, ya, di Gerakan-gerakan yang masif, Kami juga. gerakan-gerakan yang terstruktur, Santai aja. gerakan-gerakan yang ya boleh dibilang itu cukup cukup teratur, cukup ya, teratur banget, menguasai di seluruh lini, masjid-masjid, BUMN, macam-macam. Coba dimasuki semuanya. Dan itu kan berusaha untuk membatasi untuk gerakan-gerakan yang lain. Akhirnya apa? Yang lain juga melakukan upaya yang sama. Artinya dalam tanda kutip sekarang itu berusaha untuk memasukkan ideologi ke negara. Ya bagaimana kita ada data atau tidak ada data yang jelas yang namanya ajaran atau ideologi komunis itu masih eksis. Kalau di perpakaian politik itu kan sudah tidak diragukan lagi ya, yang namanya marxisme, di situ ada komunisme, ada di situ ada ya sebagai ngumpul di PDI, kan gitu ya. Ada partai-partai Islam, ada nasional. Nah, ini berusaha apa? Berusaha kepingin menanamkan negara. Partai Islam katakanlah ya PKS, mungkin P3, mungkin PKB. Kalau tidak partai Islam, ya partai berbasis Islam. Gitu ya. Ini kan berusaha juga untuk menanamkan ideologinya lewat partai. Ya, jelas siapa yang mendapat suara terbanyak di parlemen itulah yang menguasai, yang menyetir. Kebijakan-kebijakannya tentu juga akan dipengaruhi oleh apa? Tidak oleh ideologinya. Itu kan clear juga Pak. Itu jelas clear saya kira. Nah, silakan Bapak. Nah, Termasuk ya. silakan. Oke. Saya mau membicarakan terkait konstruksi dari iman itu, Pak. Dari iman itu. Kalau yang kita bicarakan tadi, ada pemahaman Islam itu secara tekstual dan kontekstual seharusnya. Ya tekstual itu ya lihat bicara tentang perang ya perang gitu kan. Kalau kontekstual tidak, bahwa Nabi pun mengajarkan bahwa kita tidak boleh merusak, kita pun tidak boleh mengganggu agama-agama lain gitu. Kenapa? Karena ketika ada klaim kebenaran pada diri kita, harus beri ruang juga kebenaran bagi orang lain. Ini yang tataran pada tataran Islamnya itu. Tapi saya mau lihat ini Pak tentang iman itu. Kalau Al-Quran itu menyatakan wa in saltauman melapos sama wajib ketika setan ditanyakan, ya apakah kamu percaya bahwa langit dan bumi diciptakan Allah? Kata setan, iya saya percaya. Kalau arti iman itu artinya percaya. Ya, sementara
versi lain Pak, penguatan saja. Itu pengertian iman itu kan ada juga hadisnya kan. Tasdiqon bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Membenarkan dalam hati, ya, mengucapkan dengan lisan, maka apa yang dibenarkan dalam hati dan mengucapkan dengan lisan itulah yang disebut dengan pandangan. Itulah disebut dengan pandangan. Wa amalun bil arkan, dan melaksanakan dengan perbuatan, itulah yang disebut dengan sikap. Sehingga bicara beriman adalah berbicara tentang pandangan dan sikap itu. Tetapi semua umat ini beriman. Hatta syaitan pun dikatakan itu beriman. Nah, disinilah ada batasannya. Ada yang beriman yu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang lain juga dikatakan beriman, dan dia itu yu'minuna bil jibti wa togut. Apa jibti? Jibti itu katanya ada kalimatun taqa'u ala sonami wal kahin, yaitu mereka-mereka yang masuk pada dunia perdukunan, pada dunia itu seperti itu. Kemudian tauhid tadi apa? Tauhid itulah sembahan-sembahan di luar dari ajaran Islam itu. Disitulah mungkin pandangan saya tadi yang disebut dengan tadi agama arti tadi itu Pak, menjadi agama arti, yaitu tauhid tadi itu. Nah kemudian karena itu maka semua orang itu beriman. Kesimpulannya, berimannya dengan apa? Yu'minuna billahi wa rasul, yaitu beriman kepada Rasul. Dan ada juga yang beriman yu'minuna bil jibti wa tauhid. Nah tauhid itu adalah sembahan-sembahan, alam pikiran, ideologi, sehingga jadilah agama apa yang disebut dengan agama arti. La yu'minuna billahi wa rasul tadi itu agama samawi. Dan ala kulli hal Pak, menyitir apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rahman. Beliau mengatakan bahwa kita boleh khawatir, mungkin Tuhan yang kita sembah selama ini bukan Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, tapi adalah Tuhan yang ada dalam pikiran kita. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan bisa nanti dicek di referensinya ya masing-masing tentang apa yang disampaikan oleh Pak Selamat Said tadi terkait dengan setan. Ya kalau tentang kepada Allah, ya, iman kepada Allah, mungkin setan lebih jago kan begitu. Jadi setan itu bukan masalah iman, tapi pembangkangannya itu persoalannya. Nah taatnya itu deh, sombongnya itu masalah setan. Dan banyak saya kira kasus-kasus yang ya kita dapati ya, mungkin secara intelektual, secara tahu, tapi realisasinya belum dapat. Jadi kalau kita lihat dialog tentang awal penciptaan manusia, kelak tani setan disuruh menggugat ya. Usjudu li adama illa iblis apa wastakbara aba enggan. Logikanya apa? Kalau tani minar, kalau tahu mungkin saya dari api, dia dari ya bagus saya, ngapain juga saya hormat. Nah, itulah letak gobloknya setan itu ya. Maaf saja ya. Dan itu kalau kita ikuti, ya kita ikut goblok juga. Tidak tahu bahwa kita itu posisinya hamba. Kita itu posisinya hamba. Posisi hamba itu tidak bisa mengalahkan yang di atasnya yang disembah itu. Tidak bisa. Makanya ini suatu pembelajaran yang sangat baik bagi kita semuanya, bahwa dalam hidup itu bukan murni kecerdasan yang harus dimiliki, dan juga bukan murni fisik, tapi juga hati yang cukup juga berperan, yaitu masalah iman. Kalau masalah rasionalitas, masalah intelektualitas, itu kan akal pikiran. Yang mana akal pikiran itu sifatnya naqisun, terbatas, kurang, gitu ya, terbatas, kurang. Makanya perlu ada
iman itu letaknya di hati. Saya itu mungkin menjadi pembelajarannya bagi kita semuanya. Ataupun yang lain-lain tadi terkait dengan ungkapan jalur rahmat dan lain sebagainya, ya boleh kita ambil sebuah referensi. Cuman perkataan itu saya kira tidak bisa dibaca oleh semua orang. Soalnya apa? Kalau kita skeptis dalam tradisi atau metode berpikir filsafat, itu namanya kan skeptis. Skeptis itu dibangun dari keraguan-raguan. Ragu dulu. Itu kan jalur dia kan mengajak kita ragu. Jangan-jangan Tuhan yang kita sembah selama ini kan Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Itu kan meragukan. Ya sama saja ulama-ulama kita itu dulu bukan mengajarkan, memberikan contoh skeptis gitu. Apa betul Tuhan itu ada? Nah itu ya. Apa betul neraka itu ada? Apa betul surga itu ada? Apa betul bidadari itu ada? Sama aja kayak gitu-gitu itu Pak ya. Pertanyaannya mirip-mirip saja. Ya, sekali lagi ini metode filsafat hanya untuk orang-orang tertentu yang berfilsafat. Namun kalau mendapatkan bimbingan yang bagus, mendapat jawaban yang baik, tentu hanya akan berlipat. Karena apa? Mampu memadukan antara tadi imannya, keyakinan dengan rasionalitas. Demikian juga kalau tidak menemukan jawaban, orang bisa kafir. Orang bisa kafir kalau tidak menemukan jawaban yang memuaskan, yang baik. Oleh karena itu rekomendasi dari Al-Ghazali salah satunya, meskipun kita tidak harus sepakat ya dengan pendapat Al-Ghazali dalam hal ini, Pak, ya. Jangan belajar filsafat, karena filsafat itu atau ya jangan belajar filsafat atau hukum belajar filsafat itu adalah haram. Karena apa? Akan membuat orang itu jadi kafir, bilangnya begitu. Ya, tapi kita tidak harus, kalau begitu perguruan tinggi kalau diambil tidak ada pelajaran filsafat umum, filsafat Islam gitu ya, tidak ada yang lain-lain. Oke itu Pak, selamat, terima kasih. Baik, yang lain kalau ada? Assalamualaikum Ustaz. Ya silakan Pak, ya, Pak. Mustafa. Ya, terkait dengan iman dan aktif itu sebenarnya memang mempunyai keterikatan ya. Artinya ketika tadi disebut oleh Pak Ahmad Said terkait dengan imannya setan, kemudian imannya manusia, bahkan imannya penyembah berhala, itu berkaitan juga dengan janji Allah tentang surga ya. Artinya kalau kita misalnya dibatasi dalam penyampaian entah itu siksa, kebahagiaan di akhirat, sampai saat ini saya juga masih belum pernah dengar apakah di agama lain itu diajarkan kehidupan setelah kematian. Karena contoh seperti agama Hindu, meninggal dibakar dengan alasan sudah selesai, setelah meninggal tidak ada kehidupan lagi gitu ya. Kemudian di beberapa di agama lain itu karena kita juga kurang membaca ya. Kalau agama Islam jelas setelah kematian ada kehidupan sesuai dengan keyakinan kita, sehingga ini juga merupakan tugas kita untuk mensosialisasikan bahwa kenapa agama Islam itu adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan dua kata yang terjadi kesalahpahaman antara non-muslim dengan kafir, ini menyebabkan pertikaian, di mana orang yang jelas-jelas kafir tidak mau dikafirkan, maunya di-non-muslimkan. Secara makna, seharusnya kalau itu orang paham arti non-muslim, itu justru nggak mau dibilang non-muslim, maunya kafir aja. Kenapa? Non-muslim itu kan tidak selamat artinya ya. Ketika kita bilang tetangga yang tidak selamat gitu ya, tetangga non-muslim gitu ya. Tapi itu justru membuat mereka senang dipanggil non-muslim daripada dipanggil kafir.
Kenapa? Karena menurut mereka kalimat kafir itu seakan-akan siksa yang menjadi pasti kelak di akhirat, sehingga mereka tidak mau disebut kafir, maunya non muslim. Kalau non muslim masih ada kemungkinan dia akan menjadi Islam. Maka mungkin kenapa kita mendengar muslim dan non muslim, karena harapannya yang kita panggil non muslim itu akan menjadi Islam pada waktu-waktu yang akan datang gitu. Kalau kafir itu seakan-akan memang pemahaman mereka yang kemudian membuat sakit hati. Kenapa saya dipanggil kafir gitu? Karena mereka menganggap pasti masuk neraka gitu. Dan nggak tahu kapan hidayah itu datang. Mungkin seperti itu. Pak Desen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Memang ini nomenklatur yang sangat sensitif ya. Nomenklatur penyebutan agama di luar keyakinan itu sangat sensitif atau cukup sensitif. Karena kita juga harus hati-hati. Penyebut demikian itu meskipun ya itu lumrah ketika acara-acara formal menulis itu ya, itu biasanya menyebut non muslim sekarang hal yang biasa. Namun kita perlu juga mengetahui sedikit apa sih kafir itu sebetulnya. Kafir itu sebetulnya, ini saya mendapat penjelasan dari siapa ya, siapa adiknya Pak Kures itu, Prof. Alwi Sihab ketika webinar beberapa yang lalu. Yang namanya kafir itu kan dari kafaro. Itu arti dasarnya adalah menutupi kebenaran. Jadi bukan ingkar. Sebagaimana yang kita tahu. Kafir itu kan ingkar. Ingkar itu ya tidak percaya. Artinya arti dasarnya itu adalah menutupi kebenaran. Sebenarnya tahu, cuman tidak dibuka, tidak diakui, ditutup-tutupi gitu ya. Tahu, ditutup-tutupi. Ya, coba kalau kita bicara masalah Yahudi, ya sebagaimana di ayat-ayat saya sebutkan itu, mereka tahu ngambil janji, ya saya menyembah Allah, ya saya tidak membunuh, ya saya ini dan sebagainya. Tapi apa? Kebenaran itu ditutupi. Kemudian generasi berikutnya itu tidak dikasih tahu yang sebenarnya. Bahkan terjadi pemalsuan dari yang otentik. Ini versi kita ya. Memang Al-Quran cukup banyak mengatakan begitu kan. Tahu kalau ini begini, tapi tidak dikabarkan yang sebenarnya, ditutupi. Ya, contoh perasuhan Nabi Muhammad, itu kan hanya pendeta yang objektif, yang gentle, mengatakan bahwa ini adalah suatu saat akan menjadi nabi. Tapi justru yang lain-lain itu menutup-nutupi kebenaran Al-Quran. Tahu kalau Al-Quran itu benar, tapi berusaha ditutup-tutupi. Acaranya juga begitu. Nah, saya kira orang-orang di atasnya itu juga paham ya. Paham ini kalau versi sejarah tentang Al-Quran dan orang tentang Al-Quran. Tahu itu, cuman yaitu ditutup-tutupi. Jadi kita tidak dalam bukan preferensi menyalahkan siapapun. Yang jelas dalam arti kata kafir, kafaro itu adalah menutupi kebenaran. Dan kalau kita bicara sejarah, misalkan ya tentang perkembangan Islam dan agama, ajaran Quran, ya memang banyak begitu kisah-kisah atau ajaran Quran itu menyampaikan kepada kita dengan bahasa begitu. Baik, saya kira diskusi yang sangat menarik. Mohon nanti teman-teman yang lain juga ikut berkontribusi. Silakan dibaca buku, baca artikel dan lain-lain sebagainya. Dan apa yang saya sampaikan jangan dimakan mentah-mentah, perlu dikunyah-kunyah, perlu dirasakan dan lain-lain sebagainya. Saya yakin bagi kita yang belum familiar dengan istilah-istilah itu masih campur aduk. Mari campur aduk. Ya, itulah konsekuensi kita kuliah begini-begini ini ya.
mengikuti Islam dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita akhiri, mudah-mudahan kita tidak salah, dan kalau salah mudah-mudahan Allah memaafkannya atau mengampuninya. Kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.